Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk hari ini, dan mohon maaf sudah mengganggu kegiatan Bapak Ibu di sekolah. Sebelum saya lanjutkan pada pembahasan untuk pemetaan aset, saya minta pada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Jena, untuk menyebutkan sedikit kata sebagai pengenalan kita hari ini. Monggo Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Saat ini adalah ada dari kegiatan bergerak, dimana kali ini ada tugas khusus yang harus dengan semuanya melakukan dan dituntaskan. Ini memahami atau menelaah aset sekolah atau lembaga yang kalau kita bicara masalah aset itu, kalau di sebuah pendidikan, aset itu adalah tidak hanya barang bergerak, barang tak bergerak, tapi SDM di lembaga pendidikan itu ya juga sebuah aset yang sama berharga. Lebih di sekolah yang besar, sekolah yang usianya sudah cukup tua, dan sekolah yang sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, tentu saja barang-barang atau aset-aset yang nilainya sangat besar itu wajib dijaga. Dan ini untuk semaksimal mungkin pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada anak didik. Kemudian tidak ada kita menemukan lebih barang berharga yang punya nilai ekonomis tinggi, pada itu berupa hasil yang kita beli ataupun bantuan langsung baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, tapi SDM-nya tidak memadai. SDM-nya tidak memadai, ya yang jelas aset atau alat yang punya nilai harga tinggi atau teknologi tinggi itu ya tidak bermanfaat bagi anak ini khususnya. Contohnya yang saya temukan di sebuah sekolah itu mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi gurunya tidak bisa mengoperasikan alat, sehingga tidak bisa menggunakan aset itu, alat itu tidak bisa ada transfer ilmu yang harus diterima oleh anak didik. Tidak ada. Contohnya sebuah sekolah yang mendapatkan bantuan berupa alat canggih,
satunya di bidang tata busana juga yang sudah dikenal oleh masyarakat itu kan ya mesin teknologi yang mungkin di taraf pertengahan ya, bukan high speednya ya, di pertengahannya. Tapi pemerintah dalam ini sekolah yang dibantu itu alatnya yang berupa teknologi yang tinggi, ya contohnya high speed, mesin high speed, tapi gurunya tidak lebih ya, tidak pernah operasi. Ada beberapa sekolah di Jawa Timur di Indonesia itu terjadi seperti itu. Contohnya lagi di sekolah yang teknologi ya semacam teknologi otomotif lah istilahnya. Sekolah itu hanya mengandalkan apa ya, pembelajaran mobil yang apa yang kita kenal kalau mobil lama itu ya mobil karburator lah istilahnya. Tapi pemerintah itu kan memberikan bantuan alat yang sudah teknologi tinggi, TI, tapi gurunya tidak mampu, sehingga alat itu ya juga muspro bahasa Jawa. Membuat saya selalu menekankan mulai dulu sampai saat ini jadi kepala sekolah jangan ada alat itu yang tidak bermanfaat bagi anak didik khususnya. Jangan ada. Kita memanfaatkan semaksimal mungkin ya, bantuan aset yang dari pemerintah maupun yang sudah kita termasuk di SMK 1 itu saya menandatangani MOU bantuan aset yang berupa TAP ya, TAP yang jumlahnya 647 nilainya itu 1,367 nilai sebesar itu yang berupa TAP itu waktu itu. Nah, pada pelaksanaan sumatif atau semester atau apapun waktu itu, waktu Pak Soto jadi kurikulum, saya selalu menyentil Pak, mau digunakan itu anak-anak masih belum lah, masih disemayami lah waktu itu. Saya berpikir emang semula itu tidak digunakan ya menjelang Pak Soto mau diangkat jadi pengawas. Aku mulai digunakan kalau salah digunakan anak-anak untuk semuanya. Yang saya tahu di SMK 4 Malang waktu itu sama-sama mendapat bantuan seperti itu, langsung digunakan untuk semester waktu itu. Tapi kita waktu itu masih nganggur, mana gitu. Ya, kumpul Bapak Ibu semuanya. Kita menelaah, mensurvei, meneliti semua yang kita miliki selagi bermanfaat untuk pembelajaran maupun masyarakat. Kalau aset itu digunakan terus-terusan, itu ada ruginya. Tapi kalau alat itu tidak digunakan jadi rusak karena mendak, ya, itulah yang bahasa Jawanya UNESCO. Itu sedikit untuk sebagai dasar pemahaman bagi semuanya, karena panjenengan itu menelaah, mensurvei, meneliti masalah ini. Terima kasih. Salam juga
Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya lanjutkan dengan pembahasan mengenai pemetaan aset. Kebetulan di dalam pemetaan aset ini adalah salah satu aksi nyata kami di dalam pendidikan guru penggerak, yaitu pada modul 3.2, di mana yang dibahas adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, kenapa kami mengangkat masalah aset dan memang diwajibkan? Karena pada dasarnya yang menjadi latar belakang kami adalah adanya pendekatan yang berbasis pada aset itu sendiri. Pada dasarnya di dalam materi yang kami pelajari, pendekatan ini ada dua. Yang pertama adalah pendekatan berbasis kekuatan atau aset, dan yang kedua adalah pendekatan berbasis masalah seperti itu atau kekurangan. Nah, dari dua pendekatan ini tentunya bertolak belakang. Kalau kekuatan berarti kita berpikir apa yang kita punya, yang sekarang kita punya di sekolah, dan itu yang dioptimalkan untuk kegiatan pembelajaran. Sedangkan kalau untuk pendekatan berbasis kekurangan, maka cara berpikir kita terbalik. Apa yang kita tidak punya, sehingga pada akhirnya itu akan melemahkan kita untuk mengerjakan atau menjalankan sebuah program, sehingga kebutuhan murid tidak lagi bisa terpenuhi. Nah, dari situ kami difokuskan untuk mempelajari mengenai pendekatan berbasis aset, jadi pendekatan berbasis kekuatan. Karena pada dasarnya pendekatan berbasis kekuatan ini merupakan salah satu dasar pada paradigma inquiry apresiatif atau IR. Jadi bagaimana caranya kita selalu berpikir positif pada semua aset dan kepunyaan yang kita miliki di SMK ini. Nah, sehingga tujuan kami dapat tercapai di dalam pendidikan guru penggerak, yaitu bisa mengidentifikasi secara kolaboratif. Sehingga saya meminta pada Bapak Ibu kemarin untuk kita berkumpul di sini, karena saya butuh secara kolaboratif. Kami butuh secara kolaboratif bersama warga sekolah untuk menganalisa aset-aset yang kita miliki. Seperti itu. Selanjutnya, ini sudah saya terangkan tadi. Nah, dari kedua aset atau dari kedua pendekatan yang tadi saya singgung, maka akan merubah atau akan menjadi pola pikir yang berbeda. Kalau kita berbasis pada kekurangan, maka pola pikir yang ada di dalam otak kita itu adalah satu, selalu berfokus pada masalah dan isu. Jadi masalah apa yang ada sekarang? Ini yang ditekankan. Jadi berdampak negatif nantinya. Yang kedua, berputar pada masalah utama. Misal kemarin ada contoh di salah satu kasus di video yang kami dapatkan adalah ketika perpisahan. Maka ketika perpisahan ini dirembuk oleh kepala sekolah dan CGP-nya, ada satu guru yang menyebutnya seperti ini, kita kan nggak punya apa-apa. Nah, ini yang harus kita ubah sebenarnya, bahwa sebenarnya bisa kok kita melakukan itu dengan aset yang kita miliki. Seperti itu. Selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Jadi intinya apabila kita berbasis pada kekurangan, kita selalu menganggap bahwa diri kita itu selalu kurang, selalu tidak pernah puas, tidak pernah bersyukur, sehingga kekurangan-kekurangan ini nanti yang timbul. Selanjutnya adalah merancang program atau proyek hanya berfokus pada penyelesaian masalah saja, tidak berkembang. Jadi hanya untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam sekolah. Dan yang lain adalah mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Jadi hanya orang-orang tertentu saja nanti yang dipakai, yang digunakan. Padahal aset itu tidak hanya itu saja. Nah, kalau kita berpikir secara aset atau kekuatan, maka pola pikir kita yang pertama adalah fokusnya pada kekuatan dan aset yang kita miliki. Yang kedua adalah kita tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tetapi kita bisa membayangkan masa depan seperti apa yang kita miliki. Yang ketiga adalah berpikir tentang kesuksesan. Seperti kemarin, alhamdulillah, salah satu aset yang saya miliki adalah sudah difasilitasi untuk LKS.
Nah, ini menjadi salah satu pemikiran bahwa saya harus bisa menggunakan aset ini sehingga kebutuhan murid di jurusan pemasaran nanti bisa terpenuhi. Selanjutnya adalah mengorganisasi kompetensi dan sumber daya. Nanti kita akan melakukan ini. Selanjutnya adalah merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Jadi dari pertemuan kita kali ini, maka akan bertemu lagi kita minggu depan untuk mensosialisasikan tentang program yang saya buat. Dan yang terakhir adalah melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi program yang saya buat nantinya, yang kami buat berdua, walaupun berbeda-beda, diharapkan akan dilaksanakan dan didiseminasikan, dan itu nanti akan dilaporkan pada pihak manajemen. Itu Bapak Ibu, saya lanjutkan sebagai dasar kita untuk menganalisa aset. Yang pertama adalah modal manusia. Di sini seperti Bapak Mas tadi bilang bahwa tidak hanya manusianya saja yang kita lihat, tetapi keahlian, kemampuan yang dimiliki, proses manajemennya, pembagian manajemen, pembagian tugas berdasarkan kemampuan dan keahlian, ini juga diwajibkan untuk diperhatikan. Karena apabila memang orang ini ahli di bidang A, tetapi diberikan tugas di bidang B, tentunya tidak akan pernah nyambung. Jadi nanti kita akan menganalisa, memetakan aset yang pertama yaitu modal manusia. Yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial ini lebih ke komunitas atau kumpulan-kumpulan yang ada di sekolah, di mana kumpulan-kumpulan ini nantinya akan sangat mempunyai peran penting di dalam memenuhi kebutuhan murid pada proses pembelajaran. Yang ketiga adalah modal politik. Modal politik dalam bentuk kebijakan atau aturan-aturan baik dari atas maupun dari tiap-tiap kelompok kerja. Seperti itu. Yang keempat adalah modal agama dan budaya. Ini lebih ke keberagaman budaya dan agama yang dimiliki oleh anak-anak kita yang ada di sekolah. Selanjutnya adalah modal fisik, adalah berkaitan dengan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang kita miliki. Nah, jadi alhamdulillah kali ini ada Pak Maman sebagai wakil sarana dan prasarana sudah hadir. Modal lingkungan ini ya, kita melihat memprediksi atau memforecast apa saja yang berkaitan dengan sekolah kita. Nah, alhamdulillah nanti ada Bapak Topan dari kesiswaan yang biasanya sudah memahami betul lingkungan yang ada di sekitar sekolah seperti itu. Terus yang terakhir adalah modal finansial. Ini yang saya kemarin agak kesulitan karena kebetulan saya hanya guru seperti itu, jadi saya nanti hanya mencoba untuk yang biasanya saya dengar saja. Karena ini berkaitan dengan keuangan yang dimiliki oleh sekolah seperti itu Bapak Ibu. Dan alhamdulillah juga ada wali murid yang sudah bisa saya ajarkan. Di sini ada Bu Kusnul yang menjadi salah satu aktor yang bisa untuk menyumbangkan saran nanti seperti apa harusnya aset apa yang sudah dimiliki yang harus dioptimalkan di dalam proses pembelajaran. Nah, dari 7 aset ini saya sudah berusaha untuk menuliskan, untuk memetakan, walaupun saya yakin pemetaan saya ini tidak sempurna seperti itu. Yang pertama pada modal manusia. Ini ada guru, murid, karyawan sekolah, komite, masyarakat, pengawas, dan didikan. Mohon nanti saya minta dibantu untuk menyempurnakan, memberikan saran atau memberikan ide siapakah yang masuk di dalam modal-modal ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua adalah modal sosial, karena ini berbentuk komunitas. Yang terpikirkan oleh saya itu hanya MPS sekolah atau misalnya di Pokja kalau di SMK. Yang kedua adalah MPMP kabupaten, ada PGRI dan IGI. Selanjutnya adalah modal politik. Ini yang berkaitan dengan kebijakan yang ada di SMK. Sepemahaman saya ini tentang kebijakan tentang pembiasaan kita setiap hari. Dan yang kedua adalah tentang IHP yang biasa kita lakukan. Mungkin ada lagi yang lain, monggo nanti saya dibantu untuk menganalisa dan memetakan.
Yang selanjutnya adalah modal agama dan budaya. Ini memang saya, sepengetahuan saya saja, walaupun saya yakin, yang sangat yakin sekali bahwa ini sangat kurang masih. Jadi kebiasaan yang berkaitan dengan agama dan budaya seperti istiqosah, taktil, ada ekstra tari, dan karena di sana ada karawitan, saya lihat sudah lengkap. Kemungkinan besar mungkin ada ekstra karawitan, saya mikirnya seperti itu. Jadi saya ikutkan di dalam. Dan yang terakhir adalah kenapa ada keberagaman agama. Karena di siswa saya di kelas 10 BS saja itu ada 4 agama. Ada Islam, Hindu, Kristen, dan Katolik. Jadi ini merupakan aset yang kita punya. Selanjutnya adalah modal fisik. Modal fisik kalau di SMK saya yakin sekali kita sudah lebih dari mampu. Karena mulai dari ada ruang kelas, lab, kelas praktik, musola, IP, podcast, radio, perpus, aula. Ini yang saya catat adalah yang utama. Tapi saya yakin masih banyak sekali modal fisik yang kita punya yang tidak dimiliki oleh sekolah lain, yang nantinya akan menjadi salah satu sumber kita di dalam pembelajaran di sekolah. Ada modal lingkungan dan alam. Modal lingkungan dan alam, saya hanya istilahnya memetakan dari apa yang saya tahu bahwa sekolah kita SMKN 1 Lumajang itu terletak di dalam kota, terus berada di kawasan pendidikan terpadu. Ini menjadi salah satu keuntungan buat kita, juga dekat dengan GOR atau stadion yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran, juga dekat dengan pusat perbelanjaan. Ini sangat berguna bagi kami yang berada di jurusan, biasanya juga dekat dengan rumah sakit, serta jalur transportasinya sangat mudah untuk terjangkau, sehingga anak-anak kita tidak terlalu sulit untuk sampai di sekolah kita. Yang terakhir adalah modal finansial. Ini yang tadi saya bilang agak sensitif, jadi saya hanya menuliskan sepengetahuan saya saja. Ada dana BOS, DPOPT, dan BUD. Ini adalah pemetaan yang sudah saya lakukan. Saya mohon untuk lebih sempurnanya aset-aset yang ada di sekolah, saya mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk memberikan saran. Monggo dipersilakan. Mungkin dari awal dulu ya, dari aset manusia. Mungkin dari Pak Maman. Oh, saya belakang. Berarti Pak Taufan dulu. Monggo Pak Taufan. Karena ini berkaitan ini nanti dengan kesiswaan dan juga dengan wali murid tentunya. Ini maksudnya bagaimana ini? Untuk modal manusia. Ya. Jadi modal manusia itu adalah aset yang kita punya, baik secara sumber daya manusia maupun secara keahliannya Bapak. Di mana SDM dan keahlian ini nantinya bisa kita gunakan sebagai sumber pembelajaran dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan murid. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya. Oke, saya tambahkan untuk yang ini ya. Modal manusia. Yang manusia. Ya. Nah, ini kan ada guru, murid, karyawan, komite masyarakat pengawas pendidikan. Menurut saya ada tambahan satu, yaitu orang tua atau wali. Orang tua atau wali ini sangat mendukung sekali buat kita, meskipun istilahnya wali murid atau orang tua itu tidak selalu datang ke sekolah, kecuali yang memang mereka antar jemput anaknya setiap pagi sama menyebut pulang. Tapi ini aset yang luar biasa buat kita. Ya, contoh halnya adalah pada saat kita melaksanakan beberapa kegiatan dari sekolah, itu tidak ada anggaran sama sekali. Ya, mereka yang membantu kita semua. Ini adalah aset yang penting menurut saya. Nanti nanti selain masuk di modal manusia juga di finansial berarti di Pak. Bisa. Jadi ada dana dari wali murid. Terima kasih Pak. Alhamdulillah dibantu. Orang tua atau wali? Orang tua atau wali? murid ya.
kita bisa masukkan atau kita bisa petakan bahwa ini adalah golongan dari modal manusia. Skill atau kami. Ada lagi satu hal, ini saat ini sedang digodok sama tim mahasiswa, ada alumni kita itu sangat membantu sekali buat kita. Jadi lulusan atau alumni. Alumni ya Pak G. Ini sudah bukan alumni Mas. Nah, ini kan dicodokan. Oh iya, masyarakat sekitar. Oh, masyarakat. Alumni ini ekstrakurikuler, ada beberapa ekstrakurikuler itu yang saat ini dalam kondisi hidup segar nanti tak mau. Artinya memang dalam beberapa hal anak-anak kita itu tidak tertarik atau tidak minat terhadap ekstrakurikuler. Akhirnya yang sekarang ini yang digerakkan adalah alumni untuk promosi di tahun ajaran baru besok. Kalau tidak ada alumni ya kita tidak bisa promosi kepada apa siswa baru nanti. Ini penting sekali. Terima kasih Pak. Mungkin ada lagi? Ini semakin banyak semakin Ya berarti ekstrakurikuler sekolah. Oh, gitu ya. Ekstra. Boleh sama nggak? Ekstra menurut saya ini adalah kebijakan nanti. Untuk kebijakan di Kebijakan sekolah. politik bagi politik. Jadi satu bulan nih Pak sendiri. Jadi Kok itu jalan sekolah ya? adanya ekstrakurikuler. Adanya ekstra. Oke. Mungkin yang lain seperti ini langsung saja kalau misalkan ada ide disampaikan saja, nanti kita sama-sama untuk menggolongkan termasuk dalam aset yang mana itu aja. Dari aset manusia, sosial, politik, agama, fisik, lingkungan, dan finansial. Tenaga profesional itu putra-putri. Iya, oke. Manusia ibu ya. Iya. Jadi kayak sudah masuk di Apakah pasti cuci kayak dipanggil? Praktisi mungkin. Praktisi. Iya. Tenaga profesional kan tidak selamanya didikan kalau kuliahnya gimana. Oke. Terus mungkin masuk yang lain. Lagi. Modal fisik, lingkungan alam. Pak, untuk modal fisik ini Pak, kita kan punya banyak sekali ya Pak ya. Kira-kira yang benar-benar yang berbeda dengan SMA atau dengan sekolah-sekolah lain Pak. Bisa saya dibantu Pak untuk memetakan. Yang lain itu yang saya kepikiran ya Pak ini Pak ya, yang hanya saya pikirkan saja. Itu ada ruang kelas, laboratorium, kelas praktek, musola, UP. Ini nanti akan saya buat kayak UP. Ini kan tidak semua punya. Mungkin ada ruang podcast, ini juga jarang ada yang punya. Terus ruang radio juga jarang ada yang punya. Nah, mungkin ada yang lain atau mungkin Pak. LC. Ya sudah, itu aja. Ya sudah, itu Pak. LC. Masuk itu penting itu. Oh, ya, LC nggak ada itu nggak ada Pak ya. Oke. apa Pak LC itu apa Mas? Itu alumni industri. Industri gitu. Networking, operating. Koordinator Networking. ini yang center. Center. Center, gini. Iya, center. Oke. Ya, Operation Center. Gini. Oke. Network nggak usah networking. Oh, network aja. Network. Network.
Ya monggo mungkin pertanyaan sinyal. Sinyal. Peratio. Nah, utamanya buku bahasa Inggris saya bahasa Inggris selanjutnya. Ini betul. Monggo mungkin yang lain ada modal-modal fisik. Ini jelas. Ruang rapat, Oh iya. ruang rapat, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU. Laboratorium gitu aja ya. Nah, makanya saya juga bertanya dulu ada berapa Pak di sini yang mengajar? Ruang kepala sekolah, Ruang guru, untuk laboratoriumnya. laboratorium komputer, Nggak jurusan. Terus? universitas, IPA. ya pas. Tinggal gue. Iya. Ngambil anak itu ya. Mungkin ada lagi yang lain. Ada laboratorium kimia. Oh iya. Kan enggak mau duit, enggak mau bro. Sing diapal. UV itu garis miring tembak ya. Ini Pak ya? Ya. Oke. Terus ruang podcast radio sendiri ya. Informatika itu penting. Udah, Ruang tengah ya Pak. ruang bidang. Ruang pokja. Aku tulis di sana nanti udah. Ya. Ada lagi mungkin? Perusahaan. Hah? Hukum. Iya. Ruang Kayak kalian sih. gazebo Karawitan. Ruang OSIS. Ruang UKS. Ruang PEN. Iya, bener sih bisa. Bisa wes, nanda hilang pokoknya gitu. Ini masih ini kan sarana prasarana itu Belum alat ya. belum alat. Ini masih prasarana. Di tempat ini prasarana. Ikutan kirim akhirnya Tak dokumennya kirimin belum saya ini. ya. Tak kirimin dokumennya belum ini. Ada kip A, kip B, kip C, kip D. Ayo sama sama dokumennya belum ini. Oh iya ya, bukan tahu ya Bu. Lapangan voli, lapangan Iya. basket, lapangan Sak tanahnya kok ono luas tanah itu. ruang BK, ruang BKK, Ini LSP. LSP, LSP sih tahu kan Bu. SIS, oh iya. LSD. Terus? Office. Oh, Bang ini tuh masuk kan? UP kan? Oh, oke. Kelas ya. Kan ini saya tadi copy paste. BK. tingkat sendiri, makan sendiri. Terus? Ini itu kan leknya perbankan dan akuntansi. Oh, Ya sudah. ada lagi? Apa mungkin kita kenalin dulu? MTK itu kan foto. MTK. Saya Oh iya. Iya, iya. Salah. Dan aku lihat Kan kan sering itu. nanti Kamu kalau kan saya nggak ngawur, pokoknya yes. dia kan guru. Apa dinas sekolah itu? Oh iya, rumah dinas. Dinas. Waktu itu Pak semuanya gitu. Rumah dinas, rumah dinas. Rumah dinas. Iya. Dis. Terus ruang sarpras.
gudang itu. Anu, parkiran itu termasuk nggak kan? Ya. Iya. Ada yang parkir. Mungkin ternyata baru sekarang saya tahu semuanya. Caranya. Iya. Caranya. Tidak. Oke. Nah, buat yang lain mungkin. Itu masih prasarana ya? Oh, terus Pak? Sarana belum. Oke, sarananya. Itu prasarana. Jadi sarana prasarana. Kalau prasarana itu tempat. Kalau sarana apa namanya? Jalur apa ini Pak? Ya, wes nanti saya lihat Pak, banyak Pak. Ya. Nanti Pak Anies tak suruh ke. Oh, siap. Terima kasih Pak G. Saya tinggal dulu ke Solo. Oh. Pak Tomar ada masuk bisa loh Pak. Ini bikin oke ini, jadi rasa ini. Oke. Dipon terus. Tahu nggak apa ditulis saja yang ada. Siap. Jadi kalau memang jadi fisik, kalau prasarana itu adalah bangunan atau tempat. Ada orang kan ragu prasarana mana prasarana. Prasarana, iya saya. Padahal yang lebih mahal itu prasarana. Prasarana. Peralatannya gimana? Prasarana itu gedung, tempat. Kalau sarana itu modelnya itu sarana. Jalan itu juga prasarana. Ingat deh, cukup gitu. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Mohon maaf tidak bisa mengikuti yang saya pasarkan itu apa. Kok Pak saya pasrahkan ke aku. Kalau udah Pikir dengan luas. Jadi harus masyarakat. Dari kalau masyarakat itu malah aja. iya ini waktu ini. Makanya saya bilang dulu Pak, kalau Pak Anies jangan salah kata dulu Pak. Berarti kalau yang berselangi. Mau licin? Iya, terima kasih Bapak. Oh iya, wajib dong. Aku direkam ya, Bu. Pak, biasanya bocor loh ya Pak. Itu loh. Hasilnya atau kalangnya? Monggo untuk modal sosial sekarang jadi ada komunitas-komunitas atau perkumpulan yang tujuannya untuk menghamba atau memenuhi kebutuhan murid Pak. Ini saya juga butuh sekali banyak informasinya. Oke, untuk komunitas ini kalau kita sih ada resminya komunitas itu adalah yang pertama adalah organisasi siswa yang sering kita sebut OSIS, gitu kan? Itu jelas. Jadi kumpulan dari anak-anak kita yang sudah dilegalkan oleh sekolah ya OSIS. Tetapi ada beberapa organisasi-organisasi lain yang muncul itu dari dirinya anak-anak. Contoh salah satunya adalah Smek and Sabul. Nah, ini bentuk yang menurut saya luar biasa. Bul. Itu kayak bentuknya. HOL HOOL. S Bulls sama S Bulls. Nah ini sebenarnya muncul dari ekstrakurikuler futsal sebenarnya awalnya ini. Sepak bola sebelum futsal sepak bola. Jadi mereka itu adalah supporter daripada Semekensa. Nah ini sangat penting bagi apa istilahnya dalam kejuaraan karena supporter ini termasuk pemain kalau sepak bola itu pemain ke-12 ini kan. Ini salah satunya. Nah salah satu yang banyak ya ini ya bareng. Tanggal 1 Iya, ini ya. Ya, kalau bul itu kan dari kata buler yang artinya beriak. Pas tapi kayaknya sama anak-anak. Iya. Diambil Pak Mane. Bolong. Oke, lanjut. Mungkin ada lagi yang lain? Mari. Penasaran.
Oke. Dia pikir langsung pasaran. Enggak ngomong. Nah, itu kan salah satu bentuk komunitas kita yang ada di sekolah. Apa ini Bu? Komunitas Asosiasi Asosiasi Indonesia. Anak-anak siswa kayak komunitas. Biro Marketing Indonesia. Dan masih banyak di komunitasnya anak-anak yang saya juga belum. Komunitasnya anak-anak ada. Apa Bu? Anak mencari bayi. Iya betul sekali. Ini salah satu yang efek yang membobol ini ya di sini salah satunya anak-anak ini. Ada. Anak-anak kita itu macam-macam di sini. Kalau misalkan ini kayaknya kalau misalkan bisa dikelola dengan baik, kayaknya mereka juga bisa menjadi hacker gitu, menjadi ojol lah jadi Diarahkan ke pemanfaatan wifi ini untuk yang positif, misalnya tidak digital marketing. ya berarti bisa dilanjutin nanti. Nah, memang awalnya munculnya dari kenakalan remaja ini, yang kita kadang-kadang tidak menyangka gitu loh, bahwa ini sebenarnya membuat mereka jadi sukses juga. Lebih banyak ini yang lebih banyak positif ya dibanding negatif sebenarnya. Ya kalau kita cek di Instagram, kemudian di Itu siswa itu Bu. itu banyak dari siswa itu banyak. Cuma kadang-kadang kita mengabaikan. Nah ini yang tahu adalah ya para ketua program biasanya yang paling paham. Nah biasanya itu di sini punya masing-masing. Itu anakku sebenarnya anak-anak TKJ itu ada komunitas tapi tidak tahu namanya. Nah ini salah satunya ada. Jadi dia ada acara apa TKJ bersatu ya. Siapa yang mau yang ditutup siapa? Terus kan kasih apa namanya komunitas kasih gitu dulu ya. TKJ bersatu. Ya Oh iya TKJ bersatu kayak sama kayak. Komunitas TKJ. Ini kegiatannya apa? Kalau kita buka tuh. Ya kalau yang main TKJ kelas apapun didukung itu. Kemarin para TikToker itu ada komunitasnya mungkin. Belum saya buat kayaknya itu. Perlu saya buat dulu ya. Mari kita buat ya Bu ya ini ya. Komunitas TikTok tetap. Ya kalau bisa ya ketuanya anak-anak. Jadi sih kita hanya penasehat aja. Jadi mereka mau TikTok ya TikTok mereka usaha. TikToker. Ya apa ini? Kasih nama tak? Kan Oke, boleh. selamat datang. dengan abang sih. Abang sih ibu, saya tak bagi wes, bene ro. Oh, anak-anak itu diam-diam kan harus TikTokan Bu. Iya. Makanya lo punya akun. Kalau jenengan diam-diam, nah ini reguler ini. Ya, Ini peranannya guru ini. termasuk guru pemasaran itu rata-rata Wajib sebenarnya. Seperti ini wajib namanya. Karena kalau nggak mengenal ya kok ngajar gitu kan. Iya. Karena di dalamnya ternyata nggak cuma joget-joget aja. Jadi kita lihat, kita nyetor itu kita nggak dapat uang. Nah itu yang kayaknya menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk masyarakat. Uang. Nah, ada tambahan lagi sebenarnya kalau mau digandeng itu ada data scientist. Itu sebuah pekerjaan juga gitu kan. Jadi mau lihat trendingnya kemana gitu. Tidak apa-apa, nanti kita perlu digarahkan. Ya berarti anak TikTok, terlalu YouTuber guys. Ya apa sebenarnya saya ini ya? Sekian Ini. sekian Ya betul, oke. Ini soalnya lo bukan saya itu dulu. Jadi belum. Itu kan penting berubah. Iya. Kita Komunitas YouTuber ya. punya. Oke. Ibu Edi, kalau yang dari provokasi kita kan sering anak-anak itu juga ikut apa kayak acara-acara persidangan itu. Dari keluarga kayak gitu kan ada Apa itu? apa sih namanya? Namanya? Pembedanya kali. Yang jelas mau pada tahun yang jelas kalau misalkan keluarga ini mengeluarkan ini kan bulan ajar kemarin itu khusus untuk pembinanya buat anak-anak biar bisa pramuka garuda itu. Oh, terus dikasih nama apa ini kira-kira? Gelar ajar. Gelar ajar gitu ya? Gelar. Gelang.
Aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti apa itu. Oke. Nah, ternyata komunitas di SMK boleh dulu. Banyak. Kalau kita mau cek masuk ke anak banyak sekali. Kita yang ketinggalan zaman sebenarnya. Iya Pak, benar Pak. Karena kita berkutat saja sama administrasi ya Pak ya. Nah, dia kan bingung gara-gara rapor apa aja. Benar. Sampai SKP. Sampai saya yang sampai kan. Aksen. Aksen. Oke. Nah, sekarang ke modal politik. Jadi kebijakan-kebijakan yang ada di SMK yang tujuannya adalah untuk menghambakan dan murid. Jadi memenuhi kebutuhan murid. kebijakan dari pemerintah pusat atau gimana? Ya itu namanya, maksudnya itu apa ya? Bukan pasti ada kayak ekstrakurikuler, terus IHT kan ada namanya gitu. Jadi kamu pengen master ini benar-benar detail gitu maksudnya. Dan ini buku tamu itu kan program juga ya dari sekolah ya, program buku tamu terus apa aja di jurusan. Ini pakai dek jurusan apa sebenarnya nggak dari jurusan? Jurusan kamu memang jurusan. Saya semua nggak untuk jurusan kerja kok. Nah, hubungan industri ini sudah bentuk. Terus lagi mungkin ada lain? Ya PKL kita juga, ya PKL itu salah satunya. Kalau nggak kerja gitu gitu. Terus pilih mana? Saya kerja sama BA dulu. Ya program juga B5 itu kan setiap sekolah juga pasti beda ya. Program pilih mana ini? Bukan termasuk Kan juga kebijakan loh. Artinya sekolahnya menentukan mau ngapain gitu kan. ya, temanya apa? Itu kan juga sekolah. Kayak KPU kemarin kan akhirnya melibatkan KPU. Walaupun namanya sama, tapi kebijakannya berbeda. Ya itu maksudnya. Mungkin ada lagi? Ya, magang ya bursa kerja mungkin. Oke. PKK. Ya PKK. Kerja atau di kanan. Bursa kerja khusus. Kanannya belakang khusus. Saya baru sekarang tahu kalau di kakak itu mereka bisa kerja khusus. Ya, Jadi punya di humas lagi. Sama aja ya. Saya jadi guru aja deh Pak. Orang situ soalnya dia nyebut BKK ini. masih berani. Dipersoalin apa umum. BKK itu tim yang paling. Oh gitu. Bagian di mana? Salah ngomong. Guru magangnya di luar itu nggak masuk. Itu guru tamu itu. Guru magang. Oh, guru magang. Oh iya. Program. Ya itu benar. Oh iya. Kan kita yang mau masang nggak jadi itu mas. Orang tua yang magang di kita. Iya. BPL kemarin. Guru magang dari sekolah itu berarti guru PPL. Itu kan program guru magang, terus yang berikutnya program guru PPL. Oh gitu ya. Cak. Kita yang dikeluarkan. Kita yang dikeluarkan. Kalau PPL itu yang Oke. Nah, lanjut. Ada lagi? Di kepala sekolah kan ada SPP. Iya, benar Pak. Jangan itu saya upskilling aja kalau nggak ada tanda kepala sekolah kan nggak bisa. kalau seperti kegiatan keagamaan itu yang melibatkan juga pihak luar. Oh iya. Oke. Lanjut. Modal akam ini berarti. Di sini ada program apa tadi? Yang kita bilang. Agama. Oh iya. Nah, Peringatan hari besar. Program peringatan juga ada profilnya nggak? Nggak usah ya. Peringatan. Hari besar agama. Peringatan hari besar nasional. Udah lagi kan? Oh iya. Betul. Ya kemana kita isu pakai itu kopri, kayak kopri Swadesi. jadi kalau gawe baju adat itu lo waktu apa itu kemarin pacaran akhirnya aku baju Korea itu pajangan Hari pendidikan. nah itu deh
hari besar. Nah, terus ada lagi? Oh iya. Ini berarti dengan sama nih, Mbak. Ayo terus. Apa lagi, Mbak? Yang berkaitan dengan budaya nggak boleh, Mbak? Lomba seni. Nggak kayak misalnya untuk terikut di pembelajaran seperti kemarin aku ikut apa sih? Itu ada musik. Apa? Kayak aku sebenarnya aku nggak ngerti. Musik saja itu kan bukan jadi kan musik ini. Remaja, musara. Ada nggak? Rohis dia rohis. Bagus ya. Ini. Apa rohis? Enggak. Tadi apa? Rohanian Islam. Itu kemarin natural kan mereka. Terus kali Itu kan rohanian iya, harusnya ada Hindu juga ada saya ya. Ada guru macam apa itu kalau saya itu guru Ngaji. pas hari apa ngaji Jumatan. Namanya itu kan mereka ngajar juga. Iya, iya. APM-nya. Oke, untuk modal nama bisa saya tambahkan kalau misalnya ada ide boleh deh diberikan nanti. Ini modal fisik sudah. Jadi budaya itu mau sampai mana-mana itu termasuk budaya itu mau ada anu. Karena kalau ada bisa apa yang itu masuk di iya bisa. Jadi saya termasuk budaya itu. Maaf. Pak UTS itu HUT remaja. HUT pada jadi remaja jalu Biasanya HUT. Teknik. Apa dulu? Saya baru kan, beberapa tahun nak saya. Soalnya saya kan selama di sini nggak main ngomong dulu maksudku. Oh itu Oh jadi betul. karena kalau tidak ada yang lain tidak ada Ibu SMP kalau ibu. Kalau yang banyak kan SMP yang ikut misalnya kalau SMA cuma SMA 2, SMA 3. karena kita kan ada apa di HUT SMK Di pentas seni itu. acara pentas seni hari-hari. Pentas seni kan lagi siapa saja. Terus selanjutnya kondisi juga tadi modal lingkungan sekarang atau alam. Ini kami kemarin ketika berdiskusi dengan saya dengan Wika itu hanya kepikiran yang kami pikirkan itu hanya terletak di dalam kota. Jadi nilai positifnya dari SMK Desa Remaja terus berada di kawasan pendidikan terpadu juga dekat dengan gor atau stadion, pusat perbelanjaan, rumah sakit dan transportasi yang mudah. Pusat pemerintahan. Oh iya, oke. Kalau nanti. Orang juga ya, Bu. Ya kalau itu mau dari kalau itu kita apa mungkin lagi mungkin Pak mau Pak rumah sakit yuk tuh kasih ada sih kan sulit laku tuh Pas tapi untuk pembelajaran. iya yang nantinya bisa kita pakai atau kita gunakan untuk pembelajaran. Ya dengan kolam renang, pasar di jurnal itu. Iya. Anak-anak buah apa kemarin termasuk aktivitas ya. Coba ya. Ya berarti korpus sampai berapa? Tapi itu juga bagian dari korpus. Kayak itu. Dia berisi orang tua Oke. Terus lagi? Mungkin dekat dengan apa, komunitas dan UMKM. Oh iya, itu susu itu kan?
UMKM dan komunitas gitu ya. Berarti kita dengan kantor polisi banget. Siapa yang namanya sikat ini? Tidak tahu Pak. Sepeda motor mana ini? Loh iya Pak. Tapi saya aman kok Pak. Udah saya aman Pak. Kita aman, kita ada. Iya, gimana? Ya kan yang kemarin kan diambil dari parkiran depan. Itu kan menjerukan PPDT. Ajar tuh nama. Nah, tak sepeda BAT di Namun ya, selanjutnya adalah modal finansial Pak. Saya agak sama saya agak monggo Pak, mungkin ya makanya kalau saya malah taunya ya bus saja. Takut kebenaran ini. Kalau masalah sumber anggaran memang yang ada ya cuma ini aja yang dia. Hanya ini saja, tak ada lagi. Ini yang rutin ya Mas? Oh tambah lagi hibah pemerintah. Hibah dana bantuan hibah. Ya salah satu programnya ada di BC itu hibah. BC gitu ya. Perubahan itu Pak. Tidak hibah dari Dana bantuan kita. dana bantuan itu. Ini ya. kalau ini memang kita nggak bisa apa-apa sih. Tahunnya ini maksudnya ya Pak ya. Bukan tahun ini ya, Iya, hanya ini ini memang memang yang bekerja. Ini sudah selesai. Terima kasih alhamdulillah Bapak Ibu untuk pemetaan aset dari SMK Negeri 1 Lumajang sudah saya dapatkan. Jadi saya simpulkan bahwa ternyata dari 7 aset utama yang kami pelajari secara materi dan teori, ketika saya terapkan, ketika saya menganalisa betul aset-aset yang ada di sekolah, ini sangat-sangat bermanfaat nantinya. Karena dari aset yang saya dapat sekarang, pemetaan aset ini saya akan membuat satu embrio program, di mana embrio program ini nanti akan saya linearkan dengan visi dan misi sekolah. Seperti itu, mohon maaf atas terganggunya waktu Bapak dan Ibu, dan saya mohon juga bantuannya nanti minggu depan untuk datang ke sini lagi, kita berbicara mengenai program yang akan saya editkan seperti itu. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, ya akan lebih baik supaya kita fokus pada apa yang kita bicarakan hari ini, maka kita harus berdoa terlebih dahulu pada Allah, pada Tuhan Yang Maha Esa, agar apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dan manfaatnya. Monggo silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadirannya hari ini dengan segala macam banyak ya. Tadi saya harus kesana kesini untuk mengizinkan, paling tidak ada yang harus kita syukuri. Apa saja yang harus kita syukuri? Salah satunya adalah kelancaran, kemudahan kita yang diberikan oleh Allah sehingga agenda kita hari ini bisa dilakukan dengan baik. Itu adalah satu hal yang harus kita syukuri. Hal lain adalah bahwa ketika kalian datang ke sini, kalian dalam kondisi sehat, dalam kondisi selamat, dan saya berharap tidak hanya hari ini, tapi juga untuk hari-hari yang lain nanti kalian juga dalam kondisi sehat. Nah, anak-anak, Bu Eri memang sengaja mengumpulkan supaya membantu Bu Eri hari ini untuk memetakan aset. Nah, pemetaan aset ini sebenarnya adalah tugasnya Bu Eri di dalam pendidikan guru penggerak. Jadi untuk menjadi seorang guru ternyata harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi nggak boleh stuck di satu titik dan merasa nyaman. Maka Bu Eri selalu mencoba untuk menggali potensi, menggali kemampuan, dan juga untuk mempersiapkan sesuai dengan kondisi dan kodrat zaman yang ada.
Kan nggak mungkin toh Bu Eri bisa mengawal kalian kalau misalkan ternyata Bu Eri sendiri tidak tahu perkembangan teknologi yang ada, tidak tahu tuh pengetahuan yang harus dimiliki oleh kalian. Maka salah satu pendidikan yang diikuti oleh Bu Eri adalah calon guru penggerak. Ada banyak pendidikan lain nanti yang akan saya ikuti. Nah, kenapa pada tugas ini kok saya harus memetakan yang namanya aset? Karena di sini ada yang dinamakan di salah satu modul itu mengenai pemimpin pembelajaran dalam aset. Jadi bagaimana caranya saya sebagai pendidik ini mampu untuk mengelola aset yang ada yang dijadikan sebagai sumber di dalam pembelajaran. Nah, karena pendekatan yang dipakai dalam modul tersebut adalah pendekatan berbasis aset atau berbasis kekuatan. Sehingga kalau kita berpikir sesuatu yang sudah ada, maka akan diminimalisir yang namanya masalah. Nggak mungkin iso ngelakoni PMR wong alat iki tidak duwe. Nah, pernah enggak kepikiran seperti itu? Ya pernah. Iya, ada yang iya yang enggak ya. Kalau yang sudah nyemplung gitu ya udah tahu. Nggak mungkin bisa Bu karena kita nggak punya alat ini. Nggak mungkin bisa Bu karena kita nggak punya ini. Mungkin yang Dewan Ambalan pun juga seperti itu. Tetapi coba kita balik sekarang cara berpikir kita. Apa yang kita punya yang dapat kita kondisikan sehingga masalah-masalah yang ada itu bisa terselesaikan. Oh bisa Bu, dengan alat yang ini kita bisa memodifikasinya sedikit dan kita bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Nah, ini yang dinamakan dengan pendekatan inquiry apresiatif atau pendekatan secara positif. Nah, supaya kita sampai di sana, cara berpikirnya, maka satu yang harus kita latih terlebih dahulu yaitu mindfulness-nya harus positif. Cara berpikir kita di dalam sekolah ini harus positif. Dan kita nggak boleh tuh merasakan bahwa orang itu nggak baik buat saya, nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak tahu apakah suatu saat kita nanti akan butuh mereka atau tidak. Ya, maka kita harus selalu positive thinking atau selalu berpikir positif. Nah, dari apa yang kita namakan dengan inquiry apresiatif, maka kita akan belajar untuk mencari tahu aset-aset yang kita punya di sekolah ini. Itu tujuannya. Sehingga dari aset yang kita punya nanti, kalian bisa tenang di dalam pembelajaran. Nggak boleh yang namanya khawatir. Nggak boleh yang namanya protes terlebih dahulu, tanpa tahu terlebih dahulu apa saja yang kita punya. Oke? Dan ini yang mendasari, karena kemarin ada tuh di sosial media kabar-kabar burung, kabar-kabar hoax yang katanya bapak-bapak sekolah yang gimana-gimana itu ya. Nah, ini yang saya jadikan alasan utama untuk memanggil kalian. Jangan sampai ada lagi dong alumni seperti itu. Namanya alumni kan harus cinta ya sama alma mater ya. Nah itu makanya saya sedih banget kemarin. Kenapa kok yang dilihat dari sisi negatifnya, bukan dari sisi positifnya. Seperti itu sebenarnya. Makanya kalau hadir di sini, ketika saya memberikan materi ini pada kalian, maka saya harapkan kalian juga akan mendifusikan nanti kepada yang lain. Ketika ada orang ngomong, nggak koyok ngomong, cara berpikir kita harus seperti ini. Memang tidak mudah. Tapi juga tidak ada yang namanya karena tidak mungkin itu tidak ada. Proses itu ada. Walaupun di dalam proses mesti ada ujian dan cobaan. Seperti itu ya. Nah, tujuannya apa sih? Kok kita harus memetakan aset? Nah, tujuan pembelajaran yang harus saya capai pada materi ini adalah saya harus bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan kalian untuk menganalisa harta apa saja sih? Aset itu kan harta ya. Harta apa saja yang kita miliki yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan murid, untuk supaya pembelajaran itu nantinya bisa bersikap atau berjalan dengan normal. Nah, selanjutnya, ini sebagai gambaran biar nanti kamu tahu ya kenapa kok harus seperti ini. Pada dasarnya pendekatan itu ada dua. Yang pertama pendekatan berbasis kekuatan dan yang kedua adalah pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Nah, tadi sudah saya contohkan nih, kalau dalam berbasis kekurangan, tentunya kita selalu berpikir, mesti kurang, banyak yang kurang. Nggak ada wifi-nya lemot sedikit, iya Bu, wifi di sekolahku, Bu, lemot Bu. Nah ini, ya,
Tetapi coba kita pikir, yolah panjangnya wifi, untung ada wifi, dipakai sekitar 2000 orang, itu muridnya, belum gurunya. Ya, oke lah kita harus menyadari, itu berbasis kekuatan. Jadi bertolak belakang, berbanding terbalik. Nah, sehingga sekarang kita fokuskan saja pada pendekatan yang berbasis kekuatan. Oke? Nah, kalau kita berbasis kekuatan, maka pola pikir kita yang menjadi dasar utama nantinya adalah satu, fokus pada aset. Nah, di sini kita fokus ya. Yang kedua, membayangkan masa depan. Kamu bayangkan deh, dengan aset yang ada, kira-kira masa depan SMK kuki koyo opo sih? Masa depan kuki koyo opo sih? Ya. Yang ketiga adalah berpikir tentang sukses. Mau nggak sukses? Mau kan? Wajib. Tapi untuk menjadi sukses itu harus seperti apa? Kan di sana. Jangan-jangan ujung-ujungnya nanti jurusannya akuntansi, marun lebune deh pemasaran, kerjoi jurusannya di OTKP, lebune deh pemasaran. Boleh. Cuman akan lebih nyaman lagi ketika kamu bekerja sesuai dengan keahlianmu. Itu yang penting. Selanjutnya adalah mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya. Jadi sumber dayanya apa saja nih nanti yang harus kita tahu di dalam aset ini. Selanjutnya adalah merancang sebuah rencana. Nah, nanti saya setelah ini nanti ketemu lagi nih sama Bu Eri minggu depan. Bu Eri pengen merancang suatu program di mana program ini nanti bisa dipakai untuk seluruh siswa di sekolah. Dan program ini yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Kemarin saya tertentu satu, yaitu program memperlancar public speaking. Bagaimana cara ngomong yang baik di depan, bagaimana letak tangannya, bagaimana gestur tubuhnya, bagaimana aura mukanya, bagaimana harus menyampaikan informasi itu, sehingga mana kata-kata yang harus ditekan dan mana yang tidak boleh, sehingga audiens yang mendengar nantinya bisa paham. Nah, program ini saya namakan dengan program bermain PS. Kenapa harus PS? Karena PS itu identik dengan kehidupan kalian. Game, ya kan? Tetapi bermain PS di sini adalah bermain secara belajar secara mandiri dan inovatif melalui public speaking. Hasil akhirnya seperti apa? Hasil akhir yang saya harapkan semua siswa dari semua jurusan nantinya bisa melakukan presentasi dan memberikan informasi yang jelas tentang apa yang dia lakukan di jurusan kepada semua orang atau masyarakat pada umumnya. Kalau untuk pemasaran jelas tuh, untuk meningkatkan omset, penjualan, bagaimana caranya memberikan informasi seperti itu. Nah, dan program ini nantinya tidak hanya menjadi embrio saja, menjadi telurnya aja, tetapi harus benar-benar dilaksanakan dan mendapatkan aksi yang nyata. Sehingga kita bisa mengevaluasi itu dan juga melakukan tindak lanjut. Nah, untuk itu saya kan harus memprogramkan ya, sebelum program berarti kan saya harus mempersiapkan, prepare dulu. Prepare-nya apa? Ya ini sekarang ini, yaitu menganalisa pengelolaan aset yang ada di sekolah. Lanjut. Nah, sebelum kita menganalisa aset, ada 7 aset utama yang harus kalian paham. Yang pertama adalah modal manusia. Bukan hanya manusia sebagai makhluk hidup yang dinamakan dengan aset, tetapi dengan keahlian yang dia miliki, dengan kemampuan yang dia miliki, dan dengan manajemen yang baik yang dia miliki, tentunya nanti akan berpengaruh pada kondisi sekolah. Jadi contoh, kalau Bu Eri orang pemasaran, ya berarti otomatis salah satu keahliannya Bu Eri ini adalah di bidang digital marketing. Kira-kira Bu Eri aset enggak? Aset. Nah, kita akan meneliti nanti itu. Kita akan membedah itu. Yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial di sini adalah perkumpulannya. Ada komunitas-komunitas tentunya. Oh, di ruang guru ada perkumpulan guru-guru, ada MGMP, ada kalau OSIS juga ada, pramuka dan ambalan juga ada. Mungkin saya butuh komunitas-komunitas lain yang ada di sekolah yang dimiliki oleh anak-anak, walaupun itu tidak secara resmi. Tetapi dengan catatan benang merahnya, komunitas itu wajib memenuhi kebutuhan murid. Jadi yang berpikir atau punya tujuan positif. Misal kemarin yang saya tahu itu dari Bapak Ibu guru adalah hall apa ya?
apa ya yang kayak itu loh, supporter itu loh, semakin sahol katanya itu. Nah itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dikatakan resmi kan ya, tetapi itu positif loh untuk meningkatkan motivasi berjuangnya si pemain. Nah ini nanti yang kita analisis. Selanjutnya adalah modal politik. Kalau sudah berbicara mengenai politik, tentu kita berbicara mengenai kebijakan. Kebijakannya seperti apa? Kebijakan yang tujuannya adalah menghamba pada murid. Bu Eri harus menghamba loh pada kalian. Artinya apa? Artinya Bu Eri ketika mendidik ini tidak boleh sesuai dengan ekspektasi Bu Eri, tetapi disesuaikan dengan potensi kalian. Kan nggak mungkin kalau ular disuruh terbang, ya kan, katak disuruh lari, ya enggak? Terus ikan disuruh terbang atau burung disuruh berenang, nggak boleh. Itu namanya mengganggu aturan-aturan alam. Sama mendidik pun juga seperti itu. Tidak semua orang diharapkan untuk pinter akuntansi. Ya kalau yang jurusan akuntansi otomatis lah. Tapi yang pemasaran, yang teknik, nah ini yang benar-benar harus ditekankan. Nah, dan juga ketika di dalam pembelajaran nanti, Bu Eri juga tidak boleh tuh memaksakan harus kamu duduk diam, buka buku tulis, catat. Itu tidak boleh. Harus disesuaikan dengan profil belajarnya. Sama nek seneng gawe video ya kudu disiapkan video. Sama nek seneng moco ya kudu disiapkan artikel. Kalau sampean suka dengan peta konsep, berarti saya harus menyiapkan yang namanya infografis atau peta konsep. Nah ini yang menjadi modal politiknya, dan ini nanti dibicarakan di dalam sebuah kebijakan yang ada di sekolah. Selanjutnya adalah modal agama dan budaya. Wah, Indonesia terkenal dengan kebinekaannya, begitu juga dengan Semakensa. Ada tuh yang agamanya Hindu, Kristen, Katolik, Islam, Buddha. Konghucu ada nggak di sini? Belum tentu ya. Atau kepercayaan ada nggak? Ada punya mistis, enak dukun-dukun. Silakan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah modal fisik. Modal fisik adalah modal yang terlihat. Contoh nih, tanah, gedung, dan sebagainya. Selanjutnya adalah modal lingkungan dan alam yang perlu kalian sadari. Ini jarang sekali yang sadar, bahwa apapun lingkungan kamu di luar, ini juga akan berpengaruh pada kamu di sekolah. Ya enggak? Misal ya, anak saya tuh kumpulannya golongannya geng motor, maka ketika disuruh sekolah dia ngomong, wah itu Bu, karena dia nggak sesuai dengan ekspektasinya, passionnya sudah dari sana. Nah ini yang dilakukan dengan pengaruh alam, maka kita akan menganalisa itu nanti. Dan yang terakhir adalah modal finansial. Kalau ini nggak bisa diutak-utak deh kayaknya ya, karena ini yang berasal dari sekolah, dan yang perlu kalian tahu bahwa kalian bebas biaya apapun di sekolah. Kita lanjut. Ini sudah ada modal-modal analisa dan riset yang sudah saya lakukan dengan Bapak Ibu guru. Mungkin ada yang mau ditambah, monggo, biar semakin lengkap nantinya punyanya Bu Eri untuk membuat programnya Bu Eri nanti bisa jalan. Silakan kita analisa modal manusia dulu. Menurut saya hanya guru, murid, karyawan, komite kemarin. Ternyata ditambahin dengan Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Pak Tovan. Wadah Bu, masyarakat sekitar atau penduduk, pengawas, ada dari dunia usaha, ada orang tua, alumni dan tenaga profesional, katanya seperti itu. Nah, mungkin dari kalian sendiri ada yang mau ditambahkan untuk modal manusia. Silakan. Gak usah takut, kan public speaking. Menurut kalian nih, modal manusia, keahlian, yang punya keahlian mungkin yang bisa dimasukkan untuk riset analisa 7 aset utama ini siapa atau apa? Seperti itu. Guru tani mungkin. Oke. Maaf, ini berarti saya keluarkan dulu. Langsung saya tambah ya, soalnya ya. Oke. Guru tamu. Sip, terima kasih.
Angga. Terus yang lain mungkin Calon siswa baru. calon siswa baru, oke. Calon siswa baru, sip. Lanjut. Ada lagi? Yang berkaitan, yang kira-kira ini nanti juga akan berpengaruh nih pada proses pembelajaran gitu loh, atau pada proses pendidikan yang ada di Indonesia, yang ada di SMK Negeri 1 Lumajang. Sudah lengkap ya? Oke, sekarang yang kedua. Modal sosial. Atau tadi yang dinamakan dengan komunitas perkumpulan yang ada di SMA Kensa. Saya hanya kepikiran ada LGMP, PGRI, IGI. Ditambah itu kemarin sama Pak Maman ada OSIS, Makensa Halls, ada Akmari, ini dari beberapa guru. Terus ada komunitas para pencari wifi katanya. Weh, keren nih ternyata. Saya bilang, oh iya Pak ada katanya. Dan ini memang mereka ini malah yang bagus katanya. Mereka punya istilahnya punya tujuannya bagus, kenapa nggak didukung dan kenapa itu tidak bisa dijadikan sebagai salah satu aset yang ada di sekolah. Oke, saya bilang terima kasih Bapak, ini benar-benar yang menjadikan Bu Eri merasa semakin semangat nih. Mungkin ada yang lain? Kalau ada, saya tambahkan. Ada komunitas TKJ bersatu. Nah, terus Bu Linda tuh kemarin ngomong, apa nanti TikToker kemarin ngomong tak ada, nois. Kenapa harus TikTokers? Karena di TikTok itu semua kemampuan kalian di dalam bidang pemasaran benar-benar terlatih. Mulai dari public speaking, penampilan, informasi produk, analisa pasar, perilaku konsumen dan sebagainya nggak ada di situ. Oke, makanya ini saya buat merah di sini. Karena ini yang akan dilakukan embrionya dari kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Terus komunitas YouTubers, katanya ada juga di Semakin Sukma, saya nggak tahu namanya apa. Data Science, jadi khusus untuk yang dari teknik kayaknya nih. Terus komunitas Gelang Ajar. Apa sih Dewan Ambalan tuh? Dewan Ambalan ini kalau mau ada kegiatan katanya ada proses pembelajaran gitu. Gelar ya berarti yo. Kayaknya gini deh, ini gue. Nah, Gelar Ajar. Ada yang mau ditambahkan mungkin komunitas-komunitas yang kalian paham atau yang kalian tahu dari jurusan kalian? Ya, silakan. Yuk, ini saya copy dulu. Oke, mau ditambahkan silakan. Komunitas-komunitas yang kalian paham, yang kalian tahu mungkin. Contoh di akuntansi, ada nggak khusus untuk belajar bersama gitu? Ada kan? Kan pasti mereka ada gengnya bisa kan? Iya. Nah, kalau kamu nggak tahu komunitas geng W. Oh iya, satu circle wes. Ya. Satu circle. Ayo coba. Klub futsal antar kelas. Yes. Klub, ya apa ini? Siapa tulisannya? Klub futsal antar kelas. Ada ya? Ada. Itu dilakukan kapan biasanya? Seminggu sekali. Oh iya nggak ada Pak. Yang rame-rame di sini itu biasanya? Ya kok sini? Oh selalu ada? Ada. Oh, ini untuk menumbuhkan rasa disiplin dan loyalitas kayaknya ya. Oke, bagus sip. Lanjut lagi, mungkin ada lagi? Kan saya hati kuat, awalnya bener susu tawa nanti ya. Promosi ya. Iyalah, ajang promosi. Komunitas dan Komunitas ada. Oh. Ini, oke, wow keren. Saya boleh masuk deh. Kamu
tok ndak love you. I hate you. I hug you. Pokoknya semua tok aku iso ya. Bisa. Terus ada lagi mungkin dari jurusan teknik? Yang teknik? Tidak ada. Ada punya konten biasanya lebih ini ya nanya, lebih kreatif loh. Tahu saya itu? Saya Bu bisa jawab Bu. Apa? BFGS. Apa itu? Big Force Geometric Student. Oh tuh kan sing alumni kene loh. Apa? BFGS. BF Besar semua Bu Iya, iya. BFGS. GS ini. Iya Bu. Oh apa ini? Big Force Geometric Student. Big Force Geometric Student. Iya Force. Hah? Oh polisi. Oke, seperti ini ya? Iya. Baru sekarang saya tahu. Ini sih ngomong pertama itu kan ya? Iya. Oh ternyata ada ya? Ada. Itu mulai angkatan pertama sampai saya angkatan ke-7 itu ikut ada. Big Force Geometric Student. Oke, nah tuh kan keren kan? Semakin bisa gitu loh. Iya. Terus ada lagi mungkin? Pemasaran gue enggak, Rek? Mau video akhirnya. Ayo pemasaran deh. Lah ya pemasaran ini pengen dodol kayak gue. Heran aku. Lah iya, pokoknya jadi cuan baru cuan. Cuman untuk menjadi cuan itu perlu komunitas juga kayaknya gitu loh. Harus baca buat nanti kita ya. Jangan mau kalah sama yang lain. Oh iya. Lanjut, ada lagi? Ini biasanya kalau di sini banyak memang ya. Coba silakan. Yang kira-kira lain tuh daripada yang lain. OTKP, mana ada yang OTKP? Oh ada tadi ya. Yang dari OTKP sendiri jurusan mungkin? Iya lah, soalnya OTKP itu MP sekarang ya. Itu ada bilingual juga kan. Terus mungkin ada kan kepribadian, beauty class, gitu mungkin ada ininya. Ini tuh lebih ke kolaborasi antar jurusan. Oh gitu ya. Iya paham. Sudah Mbak Tini ya? Nanti kalau misalkan masih ada bisa deh dibuatin di WA. Bisa saya masukkan. Oke, sekarang kita ke modal politik. Kemarin modal politik itu saya hanya yang tahu tentang pembiasaan. Kan itu setiap hari, jadi saya hafal gitu loh. Biasa kan baru udah tua kan, orang sudah tua mesti yang dihafal yang setiap hari ada. Terus ada IHT. IHT ini seperti pembelajaran atau pelatihan untuk guru-guru dalam rangka meningkatkan penguasaan teknologi. Biasanya dilakukan ketika kalian libur. Tuh, ternyata ditambahi sama Bapak Tovan kemarin ada ekstrakurikuler, guru tamu, kunjungan industri, PKL, program B5, BKK, program guru magang dan lain-lain. Mungkin dari modal politik yang kalian tahu atau tercetus ada nggak? Hah? FLS. Oh iya, sip. Itu kan harus ada ya. Nggak ada siswa kalau nggak ada FLS. Nggak masalah, pokoknya balas dendam soalnya. Ekstra kurikuler ini. Oke, apa? Ya. Ekstrakurikuler sudah itu pemilihan OSIS itu. Apa Bu sama Bu Ika? Pemilihannya ekstrakurikuler kan sama. Oh gabung. Mana? Oh adanya ekstrakurikuler. Kayaknya sih kalau ekstra lebih ke pelatihannya kayaknya Bu. Kalau ini promosinya kan anak-anak biasanya itu lebih senang. Oh jadi kan belum nate ya. Jadi pas awal tahun aja baru saya baru tahu kemarin juga. Jadi semua ekskul itu mereka seperti basar gitu di depan sini. Menampilkan. Itu menampilkan apa kebenaran. Yang keren tuh yang kemarin mau latihan bunuh diri. Dari atas ke bawah itu. Mau keren kan. Kan ada bedanya bunuh diri deh. Itu. Saya di syuting juga. Ya iya dong. Ketok. No. Nah. Terus apa lagi tadi? Classmate. Oh classmate. Oke, terus lanjut. Pemilos. Oke. Besar semua berarti ini. Pemilos. Iya, keren ya ini. Terus ada lagi? LDK. Oh, LDK. Latihan dasar kepemimpinan. Kok LDS? LDK? LDR.
LDR. Itu mah aku sama mereka. Ada lagi mungkin? Kemda. Kegiatan bisa semua nggak tuh? Biasa Bu. Gini. Apa Kemda? Kemda. Oh. Penerimaan tamu penegak. Lah Bu, Kemda itu tamu penegak Bu. Oke, satu di sini berarti. Penerimaan Tamu penegak. ini ya. Terus lanjut. Ada lagi? Oke, ternyata kegiatan yang saya tidak paham. Diklat ada. Kan ada kalau kita Iya. Diklat apa itu? Diklat sar. Apa nih? Eskul gitu ya? Kok kiri? Oke, lanjut. Ada lagi? Iya, monggo. Silakan berpikir. Saya senang saya kalau banyak ini. Hah? Gimana? Wajib. Nggak lulus sama dengan ibu. Sudah? Kau mikir, oke. Lanjut. Mikirnya. Sambil mikir, coba dilihat yang bawah dulu ya. Oke. Modal agama dan budaya. Ada nggak kegiatan-kegiatan keagamaan yang dimiliki oleh Smakensa? Mungkin kegiatan keagamaan non Islam kayaknya ini yang nggak terkenal gitu loh maksudnya Bu Eri. Kalau yang Islam otomatis ya kita tahu gitu. Ada nggak? Rohis sudah ada. Ini Rohis masuk. Sudah. Oh iya, oke. Magelang tari itu dilakukan biasanya kapan? Masuk pentas seni itu. Pentas seni itu toh? Iya. Oh, udah berarti sudah masuk. Oke. Kurban. Oh iya iya. Peringatan hari besar agama itu sudah. Mungkin kayak leseng agama Hindu nari bareng kayak gitu loh Red. Kayak itu. Nyepi, aku nyepi ada di mana nyepi? Jangan dong, kamu enak, saya enak, saya tidak enak, saya sekolahan ini kok. Ada Bali langsung libur, turun tak ibu. Ada lagi? Donasi tapi. RBS. Hah? RBS. Apa itu? Ramadan bersama Sasti. Jadi dewan itu membersihkan musola yang ada di Lumajang. Oh gitu? Ada itu? Kita Lumajang ada. Wow, kamu pernah gitu? Iya. Terus dikai apa terima tuh takjil? Enggak. Musola yang tidak terawat itu dibersihkan dan juga diberi fasilitas. Oh keren, apa namanya? RBS. RPS dalam kurung RBS. maaf biasa sudah mulai tua sindrom ketuaan. Apa ini? Ramadan bersama Sasti. Dan Sasti. gini Kayak sakura di goro tuh. Sasti. Tinggal dipotong. oh, ini sasti ini apa? Sasti kau. Iya paham. Oke, lanjut mungkin. Bagi-bagi takjil. Bagi takjil. Sing iku rek sing biasa kalau malam gantian itu loh. Apa itu? Hah? Enggak, kayaknya ada tuh yang kemarin dilakukan secara online kalau nggak salah itu. Waktunya Ramadan. Kayak apa sih? Ngaji bareng. Hah? Iya ngaji bareng terus apa itu? Koyo ceramah bareng itu loh. Koyo apa sih? Nggak tahu. Saya pernah melihat terlintas tapi lupa namanya. Pengajian umum. Hah? Pengajian umum. Ya alun-alun aja rame ya.
Sudah, sebentar waktu ini dulu ya. Ya. Kita lanjut mungkin. Ini modal fisik. Kalau modal fisik mah kita punya banyak, ya kan? Tapi, hah? Sudah ada ini. UP, Eva. Itu kan termasuk bisnis center. Eva. Gazebo ada tuh. Oh, sudah masuk nih. Keren kan? Gurunya yang keren. Gue ngerti nggak mau nulis. UP itu sudah semua nanti masuk. Laboratorium IPAS, kimia, bendahara, gudang, pojang. Ada lagi mungkin? Sudah lengkap? Apa sudah dianggap lengkap? Oh, di mana tuh? Oh, masa alumni sih ngapal lah, ini tidak apa organisasi ini kan malu. Nah, ini gambar-gambar tok kali ya. Sampai sudah masuk di apa? Koja. Oh, udah nggak koja. Sudah, pokoknya nggak tulis parkiran. Belum. Masa? Oh iya, di halaman berikutnya. Oh iya, karena ini banyak kemarin. Nah nih. Nah ini lanjutannya nih. Ada lapangan voli, basket, LSP, kopspace, ruang BKK, ruang BK, MCK. Ruang itu ada nggak? Ruang paskibraka? Ada. Madu. Hah? Oh, Mako namanya? Mandan. Mako, kali Mako yo. Ini. Iya. Markas Komando. Oh. Berarti ini satu kita tambahin aja. Paskibraka gitu. Paskibraka Bu. Paskibraka ini. Kenapa? Apa bedanya paskibraka sama paskibraka? Kalau paskibraka kabupaten. Oh gitu. Kalau paskibraka sekolah. Kan gue baru sekarang loh. Nggak keren gue gitu ya. Sudah lanjut? Sudah bisa dilanjut? Oke, lanjutkan ke modal lingkungan alam. Bu Eri kemarin sama Bu Erika sudah rembukan. Kita hanya menemukan yang sebelah sini saja. Terletak dalam kota, berada di kawasan pendidikan terpadu, dekat dengan GOR, dekat dengan pusat perbelanjaan, itu keren tuh. Yang penting belanja. Ya. Dekat dengan rumah sakit, oh ini juga lebih keren lagi nih, karena kalau Bu Eri pingsan sewaktu-waktu bisa langsung masuk rumah sakit. Saya kemarin sempat pingsan juga kalau Bu Eri di kelas ini, langsung diangkat ke puskesmas. Tuh, berarti kan gercepnya lebih keren kan? Terus ada jalur transportasi yang mudah dilalui. Ditambahi ternyata sama beberapa dewan guru, ada dekat pasar tradisional, dekat dengan kolam renang, karena ini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Terus dekat dengan UMKM. Keren juga nih susu. Yang depan, masih, ya kan? Itu kan keren tuh. Untuk anak pemasaran keren itu, bisa dijual maksudnya. Lagi-lagi cuan, ya. Mungkin ada lagi yang lain yang bisa ditambahi. Hah? Dekat dengan kopinya. Iya. Kayaknya lebih baik kalau misalkan ada penelitian tempat kopi itu baru deh perasaan. Tapi kalau komen itu ada positif dan negatifnya. Itu jangan Positifnya aja. Oh, positifnya. Karena ya kan negatifnya sama positifnya gitu aja. Terus lagi mungkin jangan selalu kalau itu ya dengan dia itu wajib sebagai penyemangat itu. Lanjut mungkin. Bentar Bu. Si anu nyantol. Wes.
Saya hapus berarti. Lanjut. Ada tinggal satu. Nah, kalau ini agak susah Bu ngomongnya. Dana ini. Dana ini berkaitan dengan sekolah dan sangat sensitif sekali. Bahkan yang kayak kemarin tuh yang SMK masuk di sosial media kan gara-gara ini juga ya, kalau nggak salah ya. Nah, pada dasarnya kami dari pihak SMK, tim dan juga lembaga itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi dana ini sudah tahu sumbernya dari mana dan dikelola sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun ada pro dan kontra dari siswanya, mungkin seperti itu, sehingga muncul berita-berita hoax gitu ya, yang sebenarnya itu menurut saya nggak perlu muncul gitu. Sehingga ini saya jelaskan ada beberapa dana yang dimiliki oleh SMK. Yang pertama adalah dana BOS, ini juga jelaskan sudah paham ya. BPOPP ini juga ini khusus dari provinsi biasanya. Ada BLUT ini yang menjadi komando utama dari UP. Jadi UP itu dikelolanya oleh BLUT nantinya. Dan untuk keuntungannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan murid. Itu yang terpenting. Terus ada orang tua atau wali murid biasanya, kan katanya magang di iuran kan ya, ada iuran istilahnya ya. Dan juga ada dana bantuan hibah pemerintah. Misalkan kita dihibahkan dalam bentuk peralatan, dalam bentuk gedung atau tanah, ya. Sudah selesai kegiatan menganalisisnya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa dalam proses analisis ini kalian sudah memahami bahwa SMK kita memiliki banyak sekali sumber atau aset yang bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran ya. Dan harusnya kita optimalkan dong untuk kegiatan pembelajaran sehingga kamu nanti lulus dari sini mendapatkan apa yang diharapkan. Nah, mungkin ada refleksi dari kalian untuk kegiatan seperti ini. Refleksi itu umpan balik, timbal baliknya kalian. Kira-kira menurut kalian harusnya seperti apa? Perlu nggak ada sosialisasi seperti ini? Perlu nggak? Perlu. Mungkin ada yang pengen mau memberikan alasannya kenapa kok perlu. Ayo, Rivaldo dulu. Atau enggak? Karena kalau ada kan mungkin saya beberapa anak mau lanjut kuliah bisa mengetahui aset-aset yang ada di universitas tersebut. Ya betul. Jadi kalau sudah mau kuliah maka otomatis dia harus tahu dulu nih aset yang ada di sini supaya dia bisa memaksimalkan tuh nantinya. Misalkan seperti Bu Ika punya komunitas matematika, nah ini bisa digunakan nanti, gitu mungkin ya. Nah ini sangat keren sekali sehingga ingat bahwa SMK itu BMW berwirausaha melanjutkan BB itu apa? Berusaha, kayak punya usaha ya. Kewirausahaan ya. Oke, jadi itu yang terpenting adalah di sana. Terima kasih atas kehadirannya kali ini. Mohon maaf kalau Bu Eri punya salah kata dan terima kasih sudah mengganggu waktu kalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.